Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kita saling tukar informasi. Kali ini terkait bagaimana kita memastikan anak-anak itu memiliki hak untuk membentuk grup atau organisasi. Ini sebagaimana diatur melalui pasal 15 Konvensi Hak Anak. Sebagaimana kita ketahui, konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa sesungguhnya yang diharapkan melalui pasal ini, yaitu di mana anak-anak dapat bergabung atau membentuk kelompok atau organisasi dan mereka dapat bertemu dengan orang lain atau teman-temannya selama ini tidak membahayakan orang lain. Untuk itu, Indonesia, negara kita, telah mengatur ada beberapa peraturan perundangan, terutama yang perlu kita baca adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini yang menjadi menarik, ya. Di sana organisasi-organisasi yang dapat berkembang di Indonesia itu sudah diatur di sana. Untuk itu, hak kewajiban kita sebagai orang dewasa perlu juga menyampaikan hal-hal ini, terutama ibu bapak yang berhubungan dengan kesatuan bangsa, berarti Kesbangpol atau yang ada di Kementerian Dalam Negeri, untuk selalu berbagi informasi hal ini kepada anak-anak kita. Juga ada hal yang menarik untuk kita harus pastikan di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di pasal 24 di sana menyatakan bahwa negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasannya. Yang kemudian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini ditransformasi pasal ini menjadi forum anak. Menarik ini. Ibu apa forum anak ini menjadi candra di muka untuk mempersiapkan anak-anak yang hebat. Karena di sana mereka menjadi seorang pelopor dan seorang pelapor. Apa saja yang mereka dapat pelopori ini tergantung dari orang-orang dewasa yang diamanahi berbagai kelebihan, berbagai pengetahuan, berbagai keterampilan, dan yang paling utama adalah sikap, yaitu untuk memastikan setiap anak itu benar-benar akan melanjutkan apa yang dikehendaki oleh orang-orang dewasa yang selalu berpikiran positif untuk memajukan negeri ini. Sehingga lahir anak-anak yang benar-benar menjadi seorang pelopor untuk lingkungan, untuk temannya, dan untuk orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau anak-anak ini sudah dikapasiti, otomatis kita berharap pada suatu waktu mereka selalu berbagi informasi, terutama terkait dengan kalau misalnya kita sebagai Menteri Pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan
kabupaten kota, kita telah mengkapasiti mereka. Pada suatu waktu kita berharap, Dek, kalau ada temanmu yang berprestasi lalu itu tidak diinformasikan kepada kami, kalau boleh diinformasikan agar bapak atau ibu dapat memberikan kesempatan atau ruang yang lebih agar keunggulan dia akan berkembang. Ini menjadi catatan penting juga. Dan kalau boleh kita beri pin untuk kita. Lalu kemudian kalau boleh ada teman-temanmu yang tidak bersekolah atau ada teman-temanmu yang terhambat untuk mengakses ke lembaga-lembaga pendidikan, baik yang disediakan oleh negara maupun oleh swasta atau oleh organisasi masyarakat, kamu informasikan kepada kami sehingga informasi yang kami terima akan menjadi perhatian bagi kami untuk melanjutkan atau memberi akses kepada mereka. Nah, ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap anak. Bapak Ibu, ini perlu juga saya sampaikan. Anak-anak yang aktif di forum anak itu mereka yang diangkat atau di-SK-kan oleh bupati atau oleh wali kota, atau di tingkat provinsi oleh gubernur, lalu di tingkat nasional oleh selevel deputi atau menteri, sehingga mereka benar-benar diakui. Dan melalui wadah ini sehingga mereka dikapasiti, lalu mereka diberi ruang untuk berekspresi, dan mereka selalu diingatkan bahwa hindarkan terkait dengan aktif di organisasi-organisasi terlarang. Nah, ini informasi tiada lain bersumber dari Kementerian Dalam Negeri atau Kesbangpol di setiap daerah. Lalu, apa keuntungan sesungguhnya kalau anak aktif berorganisasi? Ada 3 hal. Pertama, anak akan belajar tentang manajemen konflik. Kedua, mereka belajar bertanggung jawab. Tetapi yang menjadi penting adalah mereka disiplin untuk berbagi waktu, kapan belajar, kapan berorganisasi, kapan bersama ayah ibu, kapan mereka mengembangkan minat dan bakat mereka. Ini menjadi hal yang kemungkinan besar mereka tidak peroleh dari pendidikan, mereka tidak peroleh dari sekolah. Untuk itu ibu bapak, terutama mereka yang menjadi pengampu mata ajar PPKN, kalau kita ketahui anak didik kita aktif di forum anak, baik itu di tingkat RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten kota, apalagi di provinsi, bahkan sampai nasional, dan ada ruang juga untuk aktif di tingkat ASEAN maupun di tingkat internasional. Kita berikan mereka penghargaan dalam bentuk nilai PPKN 100. Karena dari mata ajar yang Bapak Ibu ajarkan itu, mereka sudah dapat dari para narasumber yang hebat, malah justru mereka sudah mempraktikkan, dan ini menjadi keunggulan dari mereka di kehidupan nanti. Untuk itu, bagaimana kita harus memastikan pasal 15 ini terimplementasi dengan kita kaitkan dengan pasal-pasal lain di konvensi. Pertama, kita harus pastikan anak-anak itu memiliki kebebasan untuk berekspresi yang juga menjadi unsur pertama dari hak asasi manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Termasuk anak di sana adalah hak berpolitik. Dan dalam hal ini kita sederhanakan
menjadi hak bersuara. Bersuara itu baik itu melalui mulut maupun tangan, itu sangat ditentukan oleh apa yang dia baca, apa yang dia alami, dan apa yang dia rasakan. Ini yang harus kita ciptakan pada anak-anak kita yang aktif berorganisasi. Itu yang pertama, pasal 13. Kemudian pasal 14 yaitu berhubungan dengan kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Di sana anak-anak sudah dibentuk. Mereka hanya selalu memikirkan hal-hal yang positif untuk negaranya. Lalu kemudian mereka dijaga oleh hati nuraninya yang selalu mempertimbangkan ini adalah ada hal-hal yang baik atau ada hal-hal yang kurang menguntungkan bagi organisasi mereka. Mereka sudah memiliki hati nurani. Jangan khawatir, mereka sudah dijaga oleh Tuhan mereka. Ini hati nurani. Tapi yang terakhir, mereka selalu melakukan hanya karena Tuhannya, dan mereka merasa diawasi oleh sang pengawas. Ini menjadi kekuatan penting. Ini juga harus kita pastikan. Lalu terkait dengan pasal 29, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sesungguhnya apa? Membentuk karakter anak yang selalu menghargai hak asasi orang lain. Di sana terbentuk rasa hormat kepada orang tua, kepada identitas, kepada keunggulan suku lain atau budaya lain, keunggulan bangsa lain. Lalu yang paling penting, akan lahir anak-anak yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya dalam menciptakan suasana yang saling toleransi, perdamaian, dan yang menjadi penting adalah mereka selalu bergotong royong. Ini pasal 29. Lalu keaktifan berorganisasi juga itu akan terekspresi pada saat ada implementasi pasal 31, di mana anak-anak diperkenalkan 6 unsur kebudayaan oleh para tokoh budaya, sehingga anak-anak ini pada saat dia berjumpa dengan teman-temannya dari organisasi lain atau berjumpa dengan teman-temannya dari negara lain, dia selalu memperkenalkan identitas budaya dia. Itu yang dapat terasa langsung di ujung lidah, berarti makanan. Terasa di fashion, pakaian, dan berbagai kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah ditanamkan, ditancapkan oleh leluhur-leluhur mereka, itu selalu mereka sebar. Kuncinya pada para tokoh-tokoh budaya untuk memastikan hal ini. Dan yang paling penting juga, anak-anak ini juga harus kita pastikan mereka jangan sampai tereksploitasi. Untuk itu, berhubungan dengan pasal 32, hak anak untuk bergabung dengan serikat buruh, ini juga melalui pertemuan ini berarti kita harus pastikan kemaslahatannya, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 terkait dengan ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang batasan usia anak bekerja, yang kemudian dikukuhkan atau dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang di sana penekanannya adalah yang berhubungan dengan anak boleh bekerja di atas usia 15 tahun, tetapi tidak boleh melebihi 4 jam, pendidikan mereka tetap terakses, kesehatan jiwa mereka tetap terjamin, sehingga mereka benar-benar
tumbuh menjadi individu yang berkualitas nanti hanya karena keterbatasan ekonomi orang tua lah mereka akhirnya harus bekerja, tetapi jangan sampai merugikan mereka. Dan ini juga melalui pasal 32 mereka dimungkinkan untuk aktif juga dalam berorganisasi untuk menuntut hak-hak mereka jangan sampai terlampaui oleh orang dewasa. Untuk itu teman-teman dari organisasi perburuan orang dewasa juga harus memperhatikan hal ini. Terakhir adalah anak-anak harus diberi pembatasan kebebasan dan kebebasan berserikat terkait dengan jangan sampai mereka mengalami kekerasan. Demikian yang berhubungan dengan pasal 15 ini, semoga ke depan kita akan menemukan calon-calon pemimpin terutama yang dibentuk melalui forum anak, baik itu dari tingkat RT, RW, kelurahan desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, nasional, tingkat ASEAN, dan terakhir internasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.